Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we have Naina, Askia, Gantala, and Zahra. Only four, but that's okay. We'll just keep on moving with our lesson, and hopefully your friends can join us soon so that they won't miss out this lesson. Mudah-mudahan teman-teman kalian bisa segera bergabung supaya nggak ketinggalan pelajarannya. Now, as usual, sebelum kita lanjut pelajarannya, let's refresh your memory. Now, I'm going to say the words in English and then you have to spell them. Kalian eja ya, Miss nyebutinnya lisan, nggak pakai ditulis. The first one from Naina. How do you spell house? House. H Yes. A Mhm. U Really? E-A? House. House. The place where you O live. Oh, good. S No? One U more time. Yes, you. One more time, starting from the beginning. H. H Yes. Okay, I'm going to write it down first. Hang on. H. And then O O. That's it. U U. Good. M House. Is there an M in house? S S. Good. Last one. E. E. That's it. House is the place where you live in. Good. Next. Sekarang Gentala. Next word. How do you spell hour? 1 hour. 1 hour. Only hour. Only Hour. Just the word hour. Or Hmm? O 1 hour. What time is it? O Oh, no. Hour berhubungan dengan jam. Hour. Oh H Age. Good. And then hour. O Oh, yes. U Yes, the last one. R. R, that's it. Ada yang silent berarti. Apa huruf yang silent? Hour. H, H, that's it. Betul. Welcome Manggar and Dimar. Next, Zahra. How do you spell? Sekarang panjang nih. Rabbit. R R, good. A A, that's it. B Rabbit. B, good. B double ya? Yes, betul. B, B, or you can say double B. And then? E Really? I, good. Aku mikirin dari kata saya. Iya, betul. Saya. I. Last letter? T. T spellingnya? T. T. That's it. Very good. That's the one. Hang on. Ada kau kah? I don't see you coming. Nggak kelihatan tadi masuknya. Kau kan number 7. Kayak ninja, masuknya nggak kedengeran gitu. Next, Askia. How do you spell coconut? C Good. C Yes. O Yes. N U N U T. N-U-T, that's it. Coconut. Lanjut lagi. Sekarang Manggar. How do you spell dolphin? D. D, good. O Oh, well done. L L. What is it? P? H H, that's right. I Salah. H and I, good. And? N. And, well done. Dolphin. P,
sama H-nya bunyinya seperti F. Good job. Next, Dimar, how do you spell kite? Layangan. Kite. Kite. Ya, bunyinya gimana nih? K, that's right. I, very good. E. Yes, one more. The last letter. I, huruf terakhir E. Kalau bahasa Inggrisnya nggak bunyi ya, nggak pernah bunyi kalau huruf E. Tapi harus tetap ada spellingnya. Kite, great job. Sekarang Kauka. How do you spell table? E. E, that's right. A. A, good. L. Table. B. B, good. Baru tadi. L. Yes, the last one is E. E. Great job. Pinter semuanya, Masya Allah. Oke, sekarang kita mau langsung masuk ke handbooknya. Oke, terakhir kita sampai latihan yang ini ya. Nah, terakhir yang ini. Sekarang mau ke latihan speaking practice. Tapi Miss mau terangin dulu nih. Ada yang namanya yes, no question. Yes, no question requires a yes or no answer. Kalau dibilang pertanyaan dengan yes, no, itu artinya kita cuma perlu jawaban yes sama no doang, tinggal pilih. Tapi ada tapinya, jawabnya bukan cuma yes, no. Umpama, is this a cat? Yes. Is that a dog? No. Harus lengkap. Lengkapnya jawabannya pendek. Jadi kalau yang dibilang yes, no question, satu. Jawabannya kalau enggak yes, ya no. Kedua, jawabannya cuma jawaban pendek. Tapi pendeknya harus lengkap. Pendeknya bukan cuma yes sama no doang ya. Contoh, kalau ditanya, do you like broccoli? Kalau ternyata suka, jawabnya yes, kasih koma. Kalau ditanyanya you, jawabnya kebalikan, I. Terakhir lihat, yang di depan nih kata tanyanya pakai do. Belakangnya kita pakai do juga. Kalau no, gampang. No, I. Kan kata tanyanya pakai do juga. Kita pakai do juga. Tapi ditutup sama not, harus ada not-nya. Digabung not-nya. Jadi kalau dalam everyday conversation, the native English speakers do not say do not, but they say it as a contraction, disingkat. Jadi don't. Ditempel dulu ya. Ditempelin. Yes, what is it? Kenapa? Aku mau tanya. Yes, kenapa? Misalnya kalau ada apa namanya? Kan ada dua. Kalau bagiku sih tinggal dua sebagian. Apanya yang sebagian? Kayak sepatu itu, what are they? Are they sandals? No, they aren't. They are. Nah, aku harus sebutnya gimana? Bisa gak aku sebut a pair of shoes? Atau aku harus shoes aja? Oh, pakai shoes aja. They are shoes. Tadi sandals, mereka cuma pakai S. Ntar ya, nanti kita ke situ. Sekarang Mami terangin dulu yang ini. Penyingkatannya dulu ya. Tadi do not, kalau disingkat kita nulisnya digabung dulu nih do not-nya. Huruf O-nya dibuang. Salah tuh. O-nya yang ini. O-nya dibuang, diganti sama tanda apostrof. Apostrophe in English. Don't kalau disingkatnya. No, I don't. Lagi, kalau ditanya, do they walk to school? Apakah mereka jalan kaki ke sekolah? Kalau yes, kita lihat nih subjeknya they. Berarti jawabnya pakai they juga. Yes, they do. Karena kata tanyanya pakai do. Kalau no gampang. Subjeknya juga tetap they. Nggak berubah ya. Kalau they tetap they. Yang berubah hanya you. Dijawabnya I. Kalau ditanyanya I, jawabnya you. Sama kalau no, depannya do, belakangnya don't.
Lagi diganti. Sekarang pakai does. Does he, umpama, does he wake up early every day? Hang on, ada Zahira. Welcome, Zahira. Does he wake up early every day? Kalau yes, berarti jawabnya yes apa nih? Lihat subjeknya. Yes, he. Yes, he does. Yes, he does. Kok does? Kenapa does? Karena kata depannya does. Yes, that's it. Very good. Berarti kalau no jadinya? No, he doesn't. No, he No. doesn't. No, he doesn't. That's right. Does ditutup pakai not. Tapi kita sambung aja nih, disingkat. Does not becomes doesn't. O-nya dibuang, ganti apostrof. No, he doesn't. Next lagi, tes nih ya. Kita sama-sama. Kalau di depannya pakai umpama. Have you had dinner yet? Jawabnya yes. Yes, Kalau- I have. Yes, I have. That's it. Kalau no. No, I haven't. No, I haven't. Well done. Lagi. Has she arrived? Kalau yes. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Najla. Mami, Has arrive artinya apa ya? tiba. Tiba. Yes. Yes. Yes, she has. Yes, she has. Well done. Kalau no. No, she hasn't. No, she hasn't. hasn't. Very good. Next lagi. Kalau di am I late? Yes. Kalau I jawabnya jadi Yes, you. Yes, you late. yes you. Late. Bilangnya are. Katanya tadi lihat depannya, berarti harusnya yes you am dong ya. No, nggak boleh pakai am. Am itu cuma dipakai sama subjek I. Yes, I am. Kalau you, they, we, pakainya are. Ini namanya to be ya. Pakainya are. You are. Tapi They karena nggak are. tahu Are. kelaminnya, jadinya pakainya are ya. Oh, enggak. Kalau maksudnya gini, kalau you itu kan kamu. Kalau Ya. kamu cuma satu, pakainya are. Kamu ada kamu. You ada dua arti ya. Kamu, satu orang, atau kalian. You artinya kalian berarti banyak. Pakainya are. Kalau udah jelas kalau pakai he, dia laki-laki, berarti pakai is. Kalau dia perempuan, she pakai Dan orang itu ngejawab ya. Iya, ditanya, am I late? Ceritanya nih, Zahra masuk sekolah, kelas nih, perasaan udah telat nih, soalnya gerbangnya udah ditutup. Am I late? Yes, you are. Jawabnya, nggak boleh pakai am. Yang pakai am cuma I. Habis itu, No, habis you itu, aren't. Nah, kalau negatif enggak telat ya. I'm late. Iya, Najla betul. Am I late? Yes, you are, Najla. habis itu saya teriak. Nah, hang on. Nah, di Najla number 9. Ini Nugi kemana ya? Bentar, Miss masukin dulu ya ke daftar hadirnya. Dia bukan si, dia bukan orang perempuan. Dia bukan. Najla. Oke. Berapa punya? Ya. Apa? Satu. You have, they have, we Imar. kita memiliki kebun yang luas. Kila belum hadir juga nih. Amira belum. Alright, yuk kita lanjut lagi. Sekarang kita langsung ke sini ya. Jadi kalau mau jawab yes no-nya, lihat aja di depannya pakai apa. Kalau pakai do, berarti belakangnya yang di sini pakai do juga. Kalau di pakai do ya. Nah,
Kalau depannya pakai does, berarti belakangnya juga pakai does. Tinggal ngikutin aja. Kecuali tadi perhatikan kalau I sama you. You are, I am. Jangan ketukar. Nah, sekarang kita coba yang ini. Contohnya, ceritanya nih, ditanya, what is that? Apakah itu? Is that a bar of soap? A bar artinya sebatang. Sebatang sabun? No, it isn't. Nah, ini kok pakai it-nya dari mana? Di kalimat ini nggak ada it-nya nih. Subjeknya kok jadi it ya? It ini menggantikan a bar of soap. Soap-nya cuma satu. Kata benda kalau cuma satu kita ganti dengan pronoun it. Dan karena is di depannya nih, karena negatif pakai not belakangnya. Udah dijawab, no it isn't. Dikasih tahu jawaban yang betulnya apa bendanya tadi. That is a bar of chocolate. Baru diminta, spell it please. Bacanya disambung ya. Spell it jadi spell it. Spell it. Spell it please. Dieja satu-satu. Got it? Sudah paham cara menjawabnya? Oke, kalau sudah paham, Miss anggap udah paham nih. Karena Miss ambil dulu latihannya. Nah, kita berpasangan. Starting from Naina pasangan dengan Gentala nanti sama Zahra ya. Bentar, kalau gitu Naina sama Askia. Nah, Naina you'll be X, Askia you'll be Y. Ya, dari Naina dulu. What is that? Is that a shark? Yes. Kata No, Askia. it is. No, it isn't. That is a salmon. Spell it, please. Disambung, spell it. Spell it, please. That's it. Ya, dieja sama Askia. S Yes. A L M O N. Yes. O-N. Nah, it salah ininya. Pronunciation-nya aja. Bacanya bukan salmon atau salmon. Kalau salmon bahasa Indonesia. Salmon. The L is silent. L-nya nggak bunyi. Salmon. Salmon. All right, all together. Repeat after me. Salmon. Salmon. That's it. L-nya hilang. Nanti kalian juga belajar silent L. Hang on. Nugi is here. Welcome Nugi. I've been waiting for you. Ditanyain Nugi belum hadir nih. Akilah juga belum. Lanjut lagi. Next, very good. You two. Sekarang Gentala and Zahra. Gentala, ini kok pas banget sama Gentala yang tanya tadi ya. Zahra yang jadi X, Gentala yang jadi Y. What are they? Are they sandals? No, they aren't. They are shoes. Yes. Spell them, please. Good. S H O E S. E-S, that's it. Betul. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Nugi. Sandals bacanya, kalau sandals bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sandals. Nah, sendal ada macam-macam ya. Jadi sendal ini secara generik, secara umum disebutnya sendal. Tapi kalau sendal kamar, yang kayak sendal hotel ya, pakai ini dalam ruangan. Itu disebutnya slippers. Kalau sendal yang, sendal jepit, bahasa Inggrisnya flip-flops. Harus ada S-nya di belakang. Karena kan pakainya sepasang ya. Kalau nggak pakai S berarti sendal jepitnya tinggal sebelah. Flip-flops ada sepasang. Oke, kalau sendal semua disebutnya sendal ya, tapi ada pengkhususan. Yes, what is it? Kenapa? Kalau sendal yang cantik dibuat pesta-pesta itu apa namanya, Miss? Itu namanya tetap shoes, high heel, macam-macam sebutannya. Kalau kita nyebutnya selop ya. Kalau bahasa Inggris tetap shoes. Dilihat haknya. Kalau haknya tinggi,
high heels. Kalau haknya ceper, flat shoes. Kalau haknya modelnya kayak batu bata, ada tuh ya sendal yang apa sepatu yang contoh nih sepatunya. Itu haknya yang begini. Yang nah. Ya, Miss ada. Ya, ini namanya wedges. Nih ya, kalau Ada Miss juga gini, ya, ada haknya wedges. tuh kalau misalnya aku pakai nggak enak, Miss, kayak jinjit, gak Oh, suka justru aku. ini enak, nggak capek dibanding pakai sepatu hak tinggi yang Iya, itu aku suka yang hak tinggi itu, gak suka aku hak pakainya. tinggi kan betisnya pegel tuh. Kalau pakai wedges enggak. Cuma wedgesnya yang enteng, jangan yang haknya berat. Kalau yang berat buat nimpuk kucing, Berat kucing kayak sunting Miss di kepala. Heels juga gak bagus buat kaki. Yes, betul. Memang sebaiknya pakainya flat shoes ya. Cuma kan kalau pergi ke pesta nggak cantik pakai flat shoes. Boleh sekali-sekali pakai high heels, tapi jangan tinggi-tinggi ya. 5 cm aja cukup. Dan jangan terlalu lama pakai Yes, betul. Kenapa? Kenapa Zaira? Untuk nyanyi di atas, Miss. Hati-hati nanti nyangkut ya haknya. Alright, next. Sekarang lanjut lagi. Gilirannya number 5. Siapa ya? Manggar sama Dimar. Oke. Dimar, you be X. Manggar, you be Y. What is that? Is that? that a broccoli? Mhm. No, it isn't. That is a cabbage. 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 Yes, good. Spell it, please. Very good. C Hmm. A Yes. B double B Yes, good. Double B. A Yes. T Good. E. E, very good. Nah, hanya sedikit koreksi pronunciation-nya. Broccoli. Broccoli. Kalau brokoli bahasa Indonesia. Jadi huruf O-nya yang di belakang nih hilangnya. Broccoli. Broccoli. Cabbage artinya apa ya cabbage? Kubis, Kubis. Atau satu lagi. kol. Kol. Betul. Dua-duanya dipakai ya bahasa Indonesia. Kalau yang satu lagi nih, ada yang bentuknya mirip nih bulat. Biasanya kalau dipakai Cauliflower. cauliflower lebih mirip ke broccoli ya, cuma beda warna. Cauliflower apa ya Zahira tadi cauliflower? Kol. Yes, kembang kol. Cauliflower, loh pakai K. Cauliflower mirip bentuknya dengan broccoli, cuma beda warnanya. Ada satu sayurannya dipakai untuk isian kebab, untuk isian burger, apa ya namanya? Selada. Bahasa Inggrisnya, can you tell me? What it is? Bacanya lettuce. Lettuce. Yes, tulisannya lettuce. Lettuce, tapi bacanya lettuce or lettuce. T-nya bunyinya kayak D cepat. In American English. Lettuce. Lettuce. Dua-duanya betul. Jadi selada itu ya ada yang modelnya kayak cabbage ya, bulat. Kalau di Indonesia lebih umum seladanya yang lembaran, yang panjang-panjang kayak sawi itu ya. Jadi ada 2. Oke, lagi lanjut. Sekarang gilirannya Kauka dengan There's no question. number 8-nya kemana ini hilang? Oh ada, Zahira. Kauka, you be X, Zahira, you be Y. What that What are they? What are they? Are they knives? Yes, good. Kata Zahira? They aren't. They are Gunting. See? scissors. Scissors. Good. Pengucapan OR-nya bunyinya Scissors. C-nya ini dianggapnya bunyinya S. Kan kemarin dibilang C itu kalau bunyi phonics-nya kayak huruf K. Tapi di sini bunyinya jadi S. Hilang ya. Scissors. Oke, lanjut lagi kau Kak. Spell them, please. Good. S Yes.
C Good. I Yes. S Mhm. S Double S. Very good. O O. R Yes. Last one. S. Great job. Scissors harus ada S-nya, nggak boleh ketinggalan. Ini termasuk kata benda jamak. Kalau yang dibilang jamak, berarti lebih dari satu. Kok lebih dari satu? Kan ini guntingnya cuma satu. Mata pisaunya ada dua. The same way with my glasses. Bentuk jamak, nggak boleh bilangnya kacamata itu glass, tapi harus glasses. Karena lensanya ada dua. Termasuk juga pens harus pakai S karena Ada 2. kakinya ada dua. Kalau cuma satu lubangnya Rok. jadi Rok, jadinya rok, Miss. iya betul. Termasuk juga tadi shoes. Boleh sih bilang shoe berarti sepatunya tinggal sebelah. Satu lagi tadi Satu contoh jatuh di selokan. selokan, kaos kaki, socks. Kalau nggak pakai es berarti kaos kakinya hilang, nyelip kemana tahu. Dimakan mesin cuci. Biasanya kalau nyuci kaos kaki di mesin cuci pasti hilang sebelah. Iya, kadang jatuh ke belakang pas lagi ngambil atau Karena hilang. Nyelip ya, masuk ketelan sama mesin cuci. Mesin cucinya mesti Iya dibongkar. kayak aku Miss. Karena hilang. Makanya kalau kaos kaki cucinya pakai tangan aja, disikat. Kalau Barengan aku enggak, sama- Miss. Kalau halo Mas, sekali tuh kaos kakinya tuh diambil terus dimasukin gitu. Jadinya Oh, nggak masukin hilang. kantong ya, biar nggak hilang. Iya, boleh. Ada kantong untuk mesin cuci ya, untuk laundry. Ada kantongnya khusus kayak jaring. Itu juga bisa tuh. Kalau nggak mau, biasanya kalau yang kaos-kaos dicuci di mesin cuci ini memang cepat melar. Jadi sebaiknya saran Miss ya, kalau cuci kaos kaki itu barengan sama sepatu. Sepatu tapi jangan direndam, nanti cepat rusak lemnya, langsung mangap itu nanti sepatunya. Jadi cuma dibasahin dikit, disabunin, gosok-gosok-gosok sambil nunggu sepatunya selesai, direndam dulu kaos kakinya, gitu caranya ya. Oke, lanjut lagi sekarang. Number 9 sekarang Najla dengan Nugi yang ini. Nah, Nugi, you'll be X, Najla, you'll be Y. Ya, dari Nugi dulu. What is that? Is that a pear? Kata Najla. No, it isn't. That is apa itu, Miss? Jambu biji, jambu keletuk. Guava. Yes. Guava. Aha. Kata Nugi, spell it. Spell it, please. Yes. Kata Najla. Huruf G spellingnya. G. 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 A. Masa U-nya dulu. Diam deh. C. Apa ya? U. U. Good. Next. A. Okay, that's it. V. B. A. Good job. Bacanya nggak boleh satu ya, satu-satu guava, tapi bunyi guanya jadi gua seperti huruf W. Guava. Yes. Oh, satu lagi pronunciation-nya. Kalau pear ini bacaan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya pear. Pear, ingat aja pear, tueng, pear itu ya. Buah pear bahasa Inggrisnya pear. Tadi kalau guava itu jambu biji, jambu kelutuk. Kalau jambu air apa ya? Does anybody know what it is in English? No. Bahasa Inggrisnya bunga mawar. Water apple. Rose. Belakangnya bahasa Inggrisnya apple. Apple. Rose apple, jambu air bahasa Inggrisnya. Satu lagi, kalau buah salak bahasa Inggrisnya, can you tell me? Kulitnya seperti apa? Seperti binatang apa? Fruit. Aha, betul. Seperti ular ya. Bacanya gimana nih? Snack atau snake? Snake. Snake. Very good. Oh Snake. ya, aku nyentuhnya kayak nggak kayak ular.
Kulitnya bersisik seperti ular. Ular ada sisiknya kan? Kan pernah berdarah kan kalau misalnya Nah, lepas itu. iya betul. Suka masuk ke dalam kuku ya kulitnya. Snake. Sakit banget. Mhm. Lagi buah Indonesia yang di bahasa Inggris apa ya? Bentar, buah sukun. Does anybody know buah sukun? Siapa yang tahu buah sukun? Nggak ada yang tahu nih. Breadfruit. Aduh, anak zaman sekarang nggak ada yang tahu buah sukun. Breadfruit, Miss. Yes, betul Najla. Masya Allah Najla inget nih. Bread fruit. Karena buahnya tuh empuk kayak roti. Buah sukun tuh modelnya hampir mirip kayak melon gitu ya. Tapi buahnya kalau belum digoreng tuh keras. Kalau melon kan empuk. Biasanya ini tumbuh di daerah pantai atau gunung. Nah, kalau kata ayahnya Miss sih, buah sukun yang enak justru yang tumbuh di daerah pantai itu. Kulitnya kayak ada bulat-bulat gitu, Miss. Betul. Ada bintik-bintiknya ya dan bergetah. Itu bedanya dengan melon. Durian. Di tukang gorengan kadang-kadang ada. Enggak sih, jarang banget, Miss. Pecinta gorengan soalnya tahu jadinya ya breadfruit artinya buah fruit. Kayak durian. Oh enggak kayak durian. Dia enggak ada duri-durinya. Kalau yang mirip kayak durian ada durinya tuh buah Naga. buah naga. No, buah nangka. Nangka. Nangka apa ya pakai nama orang? Jackfruit. Jackfruit, that's it. Kalau buah naga, Dragon fruit. dragon fruit bukan bau naga ya. Kalau bau naga kalian belum sikatan. Oke, good, betul. Sekarang kita lanjut, masih ada. Nah, udah semua. Raise your hand. Boleh tunjuk tangan. Oke, Zahira sama Zahra yang namanya mirip-mirip ya. Zahira dengan Zafira. Ya. Nah, Zahira yang jadi X, Zafira Zahra yang jadi Y. What is that? Is that a train? Good. No, it isn't. That is Yang mirip train tuh zaman Belanda kita punya. bus. Nope, it's not a bus. Oh, aku tahu. Depannya sama TR juga. Two more letters, 2 huruf lagi. Fire. Apa ya? No, it's not a Bukan. fire truck. Belakangnya pakai A juga. Tambahin nih. Terakhir huruf apa ya? Apa ya? Tram namanya. It's a tram. Yuk, Tram. kata Zahira. Spell it, please. Disambung. Spell it, please. Spell it, please. Very good. Di spell, dieja sama Zahra. T Yes. R Yes. A Good. Last one. M. Very good. Tram. Zaman Belanda Indonesia punya. Karena ini biasanya dipakai sama pejabat-pejabat Belanda ya. Yang berkuasa. Jadi untuk mondar-mandir Bogor, Jakarta, ada tramnya. Tapi sekarang udah nggak ada. Bedanya dengan train, kalau tram itu gerbongnya cuma sedikit. Cuma 1 atau Tapi dia 2. besar, Miss. Dan nggak besar. Kalau train besar ya, bisa mengangkut banyak penumpang. Kalau tram cuma sedikit. Dan yang beda lagi nih, relnya. Kalau train, relnya tersendiri ya, terpisah dari jalanan. Kalau tram di jalanan. Yes, jadi 1, betul. Barengan jalan sama mobil, sama motor, sepeda. Kalau zaman dulu nggak ada ini ya, nggak ada motor ya. Mobil, gerobak, andong, apa itu lagi, beca. Nah, kalau zaman dulu. Di Indonesia sekarang udah nggak ada, kita pakai tram. Tapi di negara-negara Eropa, Amerika, di kota San Francisco masih ada tramnya. Nggak pakai rel. Nggak pakai, dia ada relnya di jalan raya. Kayak kalau kalian ke Taman Mini, siapa yang udah pernah ke Taman Mini? Ada keretanya tuh, kan di jalanannya ya. Nah, nyambung kayak gitu. Di jalanannya. Right, sekarang kita lanjut lagi. Gilirannya Gentala sama Naina. Oke, Gentala yang jadi X, Naina yang jadi Y. Ayo. What are they? Are they gloves? Yes. No, they aren't. They are socks. Yes. Spell them, please. Very good. S Yes. O Uh-huh. T C.
K. Yes. S. Well done. Next lagi. Sekarang, bentar. Manggar sama Dimar kalau gitu. Yang gantian, Manggar yang jadi X, Dimar yang jadi Y. Yes. Yuk dari Manggar. What? What is that? Is that a duck? Yes. Kata Isn't Dimar. that is a Angsa. Apa ya Swan. angsa? M. Not swan. Satu lagi bukan swan. Depannya G. Goose. Yes, that's it. Goose bacanya. Goose. Yuk, kata Manggar. Spell it, please. Yes. G G, good. double O Yes. Now the same. Now you. S S, good. Last one. E. Well done. Goose, angsa. Kalau swan itu angsanya lehernya lebih panjang, badan lebih besar daripada goose ya. Kalau goose berarti cuma satu. Kalau goose-nya banyak, jadinya geese. Sama juga dengan tooth, cuma satu. Berarti kalau banyak, Sheep. that's Yang it. awalnya O jadi E. Enggak selalu sih, tapi umumnya iya. Bentuk jamaknya ya. Oke. Bedanya cuma itu giginya cuma satu. Kalau giginya ada banyak. Iya betul. Nah jadi nggak jadi patokan juga kalau O-nya 2, bentuk jamaknya jadi E-nya 2. Ini namanya irregular plural. Irregular itu tidak beraturan. Plural itu bentuk jamak, nanti kalian belajar lagi. Bentuk jamaknya nggak standar perubahannya. Jadi nggak cuma nambahin S atau ES di belakang kata benda. Lagi, sekarang Kauka nih belum nih. Kauka sama Najla. Hai. Nih. Sekarang Najla yang jadi X, Kauka yang jadi Y. What are they? Are they pets? No, they aren't. They are pants. Dibilang pants bukan. Berarti jawabnya bukan pants dong. Celana pendek. Bahasa Inggrisnya pendek apa pendek? Short. Short. Tambahin Shorts. S belakangnya. Or shorts. Shorts, good. Ya, kata Najla. Spell them, please. Kata Kauka. S Yes. H Yes. O Good. R R. E Good. Last one. S. Great job. Shorts. Kalau short nggak pakai S artinya pendek. Kalau celana pendek bukan short pants. Pants celana, short pendek. Shorts aja. Kalau celana pendek yang kayak gini dari bahan jeans ya. Celana pendek berbahan jeans. Bahasa Inggrisnya jorts. Singkatan dari jeans and shorts. That's it. Jorts. Biasanya yang pakai celana pendek jeans anak cowok ya. Cowok. Cewek juga ada sih. Biasanya cowok tapinya. Bentuknya celananya panjangnya sampai hampir ke lutut kalau anak cowok. Jorts namanya. Oke, kita cek dulu. Harusnya benar semua nih. Yes, very good. You got a 10 out of 10. Sekarang kita mau main games dulu. Kenapa, Miss? Nah, main games ya. Nah, ntar Miss kasih, raise your hand dari sekarang. You may raise your hand. Nanti Miss kasih duluan Gentala sama Zara. Miss kasih remote controlnya, kalian tinggal klik sendiri ya. Apa ya ini? Oke, sekarang dari where is it? Gentala atau Zara duluan? Bebas. Ngetiknya kayak mana? Oke, aku duluan. Tinggal gini, masukin klik huruf-hurufnya aja. Keyboard, kayak keyboard ya, diketik keyboardnya. Yang di bawah Kalau huruf-hurufnya. nggak salah. Itu mudah, Miss. Tempat pensil. Ya, apa ya bahasa Inggrisnya? Apa namanya itu? Where is P? Start with the letter P. P duluan. Nah. Apa lagi ya? Next letter is
Tempat pensil. Nah, tuh ada kata pensilnya. Yes, that's it. Yes. Mana dia? Yes, good. Aha. Lagi ya. Aha. That's right. Enter. Klik enter. Good. Lanjut. Gantian. Klik next. Nah, apa nih? Backspace dulu, backspace. Dihapus dulu. Yap. Backspace. Nah, backspace-nya itu. Mau tahu kan ini apa? Menghapus. Oh, betul. That's right. Eraser dari kata erase, menghapus. Kalau erase penghapus. Ini menghapus mananya? Iya, apalagi next letter. Kemana ini ya, hurufnya hilang apa ya? Enggak, Miss. Nah, itu dia. Oh, tadi betul. Belum keklik. Yes. Sudah benar, sudah benar. That's it. The last one. Well done. Klik enter. Enter. Wah, enter. Yes, very good. Eraser artinya penghapus. Next. Sekarang kita lanjut. Oh, Najla. Share. Bentar ya. Mana nama Najla? Okay, there it is. Ya, Najla. What is that? That's right. Apa dulu ya? Miss, susah, Miss. Aku nggak Bisa, tadi udah bergerak. Oke, kalau gitu Miss bantuin. Tapi Najla pencetnya yang tekan-tekannya susah. Oke, Najla yang sebutin hurufnya. Spell it please. C, Yes. I, Masa? Chair. Chair. H. A, Apa lagi? A, Good. E, Masa? Chair. I, I. Huruf I bunyinya? E, I. Lupa. I, Last letter. R. R. That's it. Betul. Chair. Ada satu lagi. Satu lagi bangku. Bahasa Inggrisnya bench. Nah, kalau chair, kursi, ada sandarannya biasanya. Kalau bench, bangku, nggak ada sandarannya. Contoh, bangku bakso. Kalau kalian makan di warung bakso, nggak ada sandarannya ya. Disebutnya bangku. Bench. Bangku taman. Ya, Miss. Park, bench. Kenapa, Zaira? Ada? Ada ya? Oh, berarti chair itu nyebutnya. Nggak boleh bench kalau ada sandarannya ya. Nanti Sekarang pas mau nyandaran anak-anak nanti jatuh, Miss. Iya, aku pernah jatuh. Nah, dilihat-lihat sandarannya dong. Nah, Kecil juga, Miss, berikutnya. ada sandarannya. Oh, nggak ada sandarannya? Nah, ini kemarin siapa yang jawab ribbon yang ini nih? Kayaknya Naina juga ya? Siapa ya? Ini namanya selotip. It starts with the letter T. Ya, siapa kemarin yang jawab nih? Lupa, Miss. Kalau bahasa Indonesianya nih, yang biasa dijual, tapi yang keliling nih. Yang dari singkong pakai ragi, tulisannya sama. Naina, your turn. Naina, giliranmu Naina. Huruf T depannya. Start with the letter T. Nah. Padahal kalau kalian perhatiin ini beli ini nih, ada tulisannya di dalamnya, di dalam lingkarannya. Selotip kita nyebutnya. Oh, aku tahu, Miss. Nah, that's it. That's right. Klik enter. Good. Bacanya gimana, Naina? Tadi bacanya gimana? Tape. Mic-nya belum on. Bacanya, mic-nya belum on. Mana dia? Belum on. Naina. Tape.
Tape, that's it. Tape artinya Aku nggak suka tape selotip. tau, Miss. Ah, tape kan tulisannya. Kayak tukang tape. Nah, nanti Adikku perhatiin suka kalau kalian beli selotip, di tengah-tengahnya tuh lingkaran dalamnya pasti ada tulisannya. Berarti kalau beli laptop ada diskonnya, Miss. Ada di Bisa jadi kalau lagi pas diskon. Kalau beli online diskon berarti ya. Bonus, jadi bonus. Oke, sekarang gilirannya Zahira. Bentar. Oke, go ahead. Nah, apa nih ya? Papan tulis. Oh, Papannya doang. Kalau papan tulis di luar negeri keren. Canggih papan tulisnya. Bukan sekedar papan tulis putih ya. Aha, betul. Yes. Next letter. Good. That's it. Yes, the last one. Not with a T. With a D. Mana D-nya? Where is the letter D? D. Yes. Under R. Next to the letter S. That's it. Bacanya gimana? board. Board. Good. Enter. Klik Di enter. luar negeri canggih, Miss, tapi di Indonesia biasa aja. Betul, papan tulisnya itu jadi lebih apa namanya digital ya, bisa dihapus otomatis, bisa di save juga, hampir mirip kayak tab ya. Sekarang, ini panjang nih, gilirannya Manggar atau Dimar duluan nih? Sama-sama aja, Miss, hurufnya gantian. Ya, Manggar atau Dimar duluan boleh, nanti gantian. Nanti kata berikutnya untuk satunya lagi ya. Masa? Cal. Yes. Good. Kalau Inggris kan huruf C itu kan jadi Kamis. Ada juga bunyinya S. The last one. Yes, bacanya gimana nih? Klik enter dulu. Calculator. Yes, lanjut. Gantian. Buku tulis bahasa Inggrisnya. Tipis banget, Miss, kayak Iya nih bukunya. lembar. Bener. Depannya N. Note. Not tuh untuk apa? Note. Ada yang ketinggalan? Yes. Good. Last letter. Well done. How do you say it? Note. Notebook. Yes, notebook. Very good. Lanjut lagi. Hang on. Sorry, kepencet tuh. Keputus jadinya. Sebentar, balik lagi. Salah. Bentar ya. Nah. Sekarang gilirannya Nugi. Apa, Miss? Nugi sekarang. Tempat makan. Apa ya bahasa Inggrisnya, Nugi? Kotak makan siang. Nah, kalau diartiin bahasa Indonesia kata per kata. Yes, good. Yes. Kotak. Kotak bahasa Inggrisnya apa ya? Yes. Good. Last letter. Well done. Klik enter. And say the word please. How do you say it? Bacanya gimana, Nugi?
Enggak on. Mic-nya belum on. Aha. One more time. Lunch box. Lunch box lupa. Yes, betul. Lunch box. Boleh juga bilangnya bento box. Bento tuh makan siang kalau bahasa Jepang. Sudah umum dipakai dalam bahasa Inggris ya, kata bento. Bento box kalau bentuknya kotak. Kalau rantang, kalau di Indonesia umumnya pakai rantang ya. Pergi piknik bawa rantang. Pergi pesta nenteng rantang buat ngebungkus makanan. Rantang bahasa Inggrisnya tiffin carrier. Nyebut tiffin aja juga boleh. Tiffin carrier, rantang. Umumnya memang dipakai sama negara-negara Asia ya, tapi orang Inggris juga nyebutnya sama tiffin. India, Malaysia, Indonesia, Cina, Jepang juga sama. Terus kenapa Indonesia makanannya tuh nggak ada makanan pembuka sama penutup gitu langsung? Karena kita langsung jadi satu dalam satu piring. Contoh kalau di luar negeri ya makanan pembuka itu sop biasanya atau salad, makanan itu namanya appetizer ya. Kemudian main course-nya, makanan utamanya ada dagingnya, ada karbohidratnya. Nanti ada dessertnya, makanan penutupnya. Tapi kalau Indonesia makanan pembuka sama main course jadi satu. Udah ada nasi, udah ada daging, udah ada sayur, umpama sayur sop. Lauknya telur dadar, tahu tempe, nasi itu komplit tuh. Jadi satu piring. Terakhirnya makanan penutupnya buah biasanya. Cuma beda budaya aja ya. Right, sekarang lagi. Gilirannya belum next. Nah, apa ya? Gampang banget ini. Miss tunjuk dulu yang belum. Siapa yang belum? Kauka, yuk Kauka. Lem. Gampang. No? Lem bahasa Inggrisnya? Starts with the letter G. Yes, that's it. Klik enter. Good job. Bacanya gimana Kauka? How do you see that word? Glue. Kalau kegiatan menempel itu bahasa Inggrisnya paste. Pasting dari kata paste. Ingat nih kalau kalian lagi ngetik nih ya, dikopas aja, kopas. Copy paste. Copy itu disalin, paste itu ditempel. Makanya kalau bahasa Indonesia kopas itu copy paste. Ya, waktu aku dari linknya aku copy lalu aku paste. Paste artinya tempel, menempel. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nah tadi nih Naina, sekarang Najla ya. Boleh tunjuk tangan lagi, selama masih ada kebagian. Yes, good. Betul. Apalagi ya berikutnya ya. Yes, that's it. Good. Jangan lupa ada huruf double-nya. Yes. Yes, good. Next letter. Huruf sis, baru sis. Good. Sis. Scissors. Satu lagi bentuk jamaknya. Yes, klik enter. Well done. How do you say this word, Najla? Scissor. Scissors. Good. Bunyi S terakhir seperti Z. Lanjut lagi. Sekarang. Nah, Gentala atau Zahra nih, bebas. Meja. Oh ya. Tulisannya ini kayak tablet, Miss. Iya kayak tablet yang aku pakai, Miss. Yes, betul. Kayaknya dibuang aja. Jadi. Yes, betul. Well done. Ada bunyi I-nya bacanya ya. Table. Klik next. Siapa, Miss? Nah, masih lanjutan. Zahra atau Gentala. Tadi yang pertama siapa? Gentala ya?
Yes, good, gampang. Nah, kalau tadi table, meja, sebenarnya kalau meja belajar, kita nggak pakai bahasa Inggrisnya bukan table, pakai desk. Nah, meja di sekolah nih, meja guru, meja kalian di sekolah disebutnya desk. Atau meja kerja, desk di kantor ya. Kalau table itu contoh dining table, meja makan. Coffee table, meja ruang tamu. Tapi secara general memang jenisnya disebutnya table. Tapi spesifiknya penggunaannya tadi ya table sama desk. Tadi bag juga. Bag itu lebih general, umum. Semua jenis tas disebutnya bag. Tinggal jenis-jenisnya. Kalau tas punggung, bahasa Inggrisnya backpack. Aha, backpack. Kalau tas tas ransel, betul. Lupa Misya bahasa Indonesianya ransel. Oh, ransel kalau naik gunung, satu lagi namanya bukan backpack, tapi rucksack namanya. Rucksack. Kalau tas lempang sekolah, kalau karena modelnya kayak tas tukang pos ya, postman bag disebutnya. Kalau tas ibu-ibu yang kecil-kecil nih disebutnya handbag. Bacanya bukan handbag, nggak salah sih bilang handbag, but to sound more like a native English speaker, pronounce it as handbag. Bunyinya jadi m. Handbag. Handbag. Nah, kita nyontoh aja ya. Handbag. Oke, lanjut lagi. Sekarang Zahira. Gampang. Bentar, mana Zahira? Oke, go ahead Zahira. Bisa, Miss? Bisa tuh. Nah, good. Yes. That's it. Click enter. Very good. How do you say this word? Bacanya? Pen? Pencil. Pencil. Good. Betul. Bacanya bukan pensil, tapi pencil. Habis. Nanti kalian bisa mainin sendiri lagi di rumah ya. Nanti Miss share linknya. Kalian bisa mainin. Oke, kita sekarang balik lagi ke handbook. Tadi kita sudah yang yes, no question. Sekarang kita ke daily phrase. What's wrong? Now, what's wrong is another way of saying why. Kenapa? What's the problem? What's the matter? Sebenarnya ada banyak pengucapan pengganti kata why. Boleh pakai what's wrong. Boleh pakai what's the matter. What's the matter? Yang di bawah examples itu ya. Kenapa angka perutmu sakit? Yes, betul. What's the problem? Boleh juga. Yes, aku mau ke toilet dulu ya. Boleh, go ahead. Ada yang Nah. salah. Aha, jadi artinya jangan kata per kata ya. Ada apa? Kenapa? Ngartinya gitu. Kenapa? Why? Ada apa? What's the problem? Nah, sekarang kalau kalian mau izin. Kalau mau izin ke kamar mandi, may I go to the bedroom. Yes. Bathroom. Atau boleh juga, may I use the bathroom? Boleh. Oke, jadi nanti kalau kalian mau izin, you ask for my permission to use the bathroom, say one of these sentences. Gunakan kalimat ini ya. Miss, may I go to the bathroom? Yeah, sure, go ahead. Kalau nggak dikasih kalian kebelet nanti ya. Oke, bahaya. Kebelet nanti ngompol. Oke, sekarang raise your hand yang mau baca contohnya yang ini. Najla and Naina dulu yang ini ya. Oke, Najla yang jadi the boy, Naina yang jadi the girl. You look pale. What's wrong? Tes. Sekali lagi ulang, one more time. You look pale. You look pale. What's wrong? Kata Naina. I'm hungry. Oh, kelihatan Naina mukanya pucat. Pale itu pucat. Kamu kelihatan pucat.
What's wrong? Kenapa? Why? Ternyata Naina belum sarapan. I'm hungry. Nahan lapar. Next example. Zahra dulu. What's wrong? Okay. What's wrong? Does your stomach hurt? Aha, stomach. Stomach. Aha, stomach apa ya stomach? Perut. Perut. Good. Sekarang Gentala. You look? You look upset. What's wrong? Yes, upset artinya bisa dua ya, tergantung. You have to look the facial expression of your listener. Kalau lawan bicara kalian ekspresi mukanya sedih, berarti upset artinya sedih. Kalau mukanya merah padam kayak kepiting rebus, berarti lagi marah. Upset artinya marah. What's wrong artinya sama tadi dengan why. Stomach ada banyak ya persamaan kata stomach. Bisa boleh bilangnya tummy atau belly. Nah, my tummy hurts. Mau beli. Belly ya, bukan beli. Beli beli apa? Beli kue. Nah, tummy. Termasuk juga kalau Jadi harus udel. makanan. Udel apa ya? Siapa yang tahu bahasa Indonesia udel? Udel. Belly ditambahin kancing. Kancing bahasa Inggrisnya? Kancing bahasa Inggrisnya? Button, belly button. Artinya udel atau pusar. Kalau udelnya bodong, ayo cek udelnya masing-masing. Siapa yang bodong? Udel bodong. Bahasa Inggrisnya outie. Kalau udel yang masuk ke dalam, nggak bodong ya. Bahasa Inggrisnya ini. Outie, bodong. Ini yang masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Semua jenis disebutnya belly button. Oke. Sekarang kita ke tugas buat kalian yang ini ya. Bentar. Kita ke halaman berikutnya. Nah, tugasnya buat dialog singkat. Jadi nanti lawan bicaranya boleh. You can practice the dialogue with your father or your mother or your siblings. Nanti terserah mau kasih nama siapa. Aha, bebas sama siapa. Jadi yang satu nanti bertanya what's wrong? You look, pilih salah satu. Apakah angry? You look scared atau you look confused? Nanti yang ditanya dijawab. Alasannya kenapa angry? Someone took my toy. Umpama, what's wrong? You look angry. Someone took my toy. What's wrong? You look scared. I just saw a ghost. Baru lihat hantu. Kalau dibilang, what's wrong? You look confused. I got lost. Saya tersesat. Jadi dijawab ya. Nah, disebutin alasannya kan ditanya tadi. Why? Kenapa? Kenapa? Pakai voice note ya. Kirim ke grup, ke WhatsApp grup. Pasangan. Jadi bukan baca dialog sendiri, berpasangan. Boleh sama adik kalian yang punya kakak, boleh sama kakak atau sama mama, sama papa, bebas. Sama temen juga boleh. Sama om, sama tante, boleh. Sendiri aja gimana, Miss? Sendiri kok nggak seru kalau sendiri. Serunya bareng-bareng. Dialog. Nugi, do you have any siblings? Punya saudara nggak? Ada saudara di rumah? Enggak, Miss. Anak satu-satunya, Oh, Miss. you're the only child. Boleh sama papa aja deh kalau gitu latihannya boleh. Apa sibuk? Papa sibuk ngajar, boleh sama teman di sekolah. Temenin aku, bantuin aku dong, ada PR nih, bikin dialog. Jadi Nugi sudah bikin HP nggak dialog boleh sendiri. di sekolah. Oh, boleh jam istirahat. Oh iya, nggak boleh bawa handphone ya. Lupa, Miss. Kalian sekolah nggak boleh bawa handphone. Ya, oke. Sama teman di rumah, boleh teman di rumah. Yang sepantar ya, jangan teman di rumah masih TK, diajak gini bingung nanti dia bacanya ya. Di dekat. Tapi punyanya Di dekat Teman rumah main di rumah. Teman main di rumah atau teman ngaji di masjid, boleh. Oke, got it? Sudah paham tugasnya? Gampang ya? Oke, right. Nah, nanti reading comprehension-nya kita tuntasin sebelum main Kahoot next meeting. Kita sudah masuk main Kahoot lagi nih, cepet amat ya. Udah tuntas aja satu handbook lagi. Masya Allah cepet amat kalian nih belajarnya. Next meeting. Ini nanti aja, Miss. Nanti aja. Hari Kamis kita main Kahoot lagi ya. Sebelumnya tapi tuntasin
My Dictionary. Oh, sebenarnya kalian nih kalau materi kenapa? Kamis atau Jumat, Miss? Oh, Masya Allah, iya kok Kamis, Jumat. Lupa maklum faktor ya, umur. Jadi nanti sebenarnya ini ada satu kalian mau pakai Canva sebenarnya. Kita lihat nanti masih ada waktu nggak kalau main Kahoot. Biasanya sih cepet kalian main Kahoot. Kalau ada waktu nanti kita pakai Canva. Jadi yang belum punya aplikasi Canva, download dulu Canva-nya ya. Kita mau design using Canva. Mau bikin kamus mini dictionary. Masukin semua kosakata yang sudah kalian pelajari dari the first handbook and this one. Gitu ya. Miss, aku pengen nanya, Miss. Kenapa? Yang pertama, yang audionya tuh dikirimnya di mana? Grup atau? Audio di grup aja, di grup. Jadi sama-sama belajar. Nggak, kalau kalian udah, udah dikirim ke Google Classroom nggak apa-apa. Enaknya di grup ya. Jadi teman-teman kalian bisa belajar karena Miss bakal benerin nanti pronunciation-nya di grup. Teman kalian bisa dengerin audio kalian yang dikirim dan belajar. Oh, ternyata pengucapannya salah tadi, yang benar begini nih, gitu ya. Terus yang kedua, Miss, waktu itu yang Canva sebelumnya tuh yang menang siapa sih? Gak ada yang ngumpulin. Ada yang ngumpulin sebelumnya. Kayaknya nggak ada ininya. Nah, kalau yang ini khusus ya, tugas Canva My Dictionary, mini dictionary, ini tugas yang panjang sampai kalian selesai. Kalian tugasnya itu mengumpulkan kosakata, dimasukkan jadi mini dictionary dalam Canva. Nah, nanti the best design yang terbaik dapat hadiah dari Miss. Pulsa senilai 50.000, gitu ya. Kalian sudah punya handphone, pulsanya buat kalian. Yang nggak punya handphone, pulsanya buat mamanya berarti. Rugi ya? Rugi dong. Yang bikin kalian Kenapa, Zaira? Aku ketinggalan di rumah nenek. Oh, rumah nenek jauh? Walah, jauh ya. Minta dikirim deh pakai, di sana ada Gojek nggak ya di Jambi? Ada kan? Ada Gojek, ada Grab? Nggak ada? Ada, yaudah kirimin Gojek aja. Oke, alright. Sampai sini, do you have any questions? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Manggar mau tanya, Miss. Go ahead, boleh Manggar. Yang tugas what's wrong itu, kita yang tanya atau kita yang jawab? Nah, jadi umpama Manggar pasangan sama Dimar. Nanti gantian ya. Manggar bertanya, what's wrong? You look angry. Nanti Dimar menjawab. Umpama tadi contoh dari Miss, someone took my toy. Nanti gantian. Dimar nanya, what's wrong? You look confused. Nanti Manggar jawab. Gitu ya, ganti-gantian. Yes, kenapa Gentala? Miss, Anytime. Soalnya dikumpulin sekarang atau? Oh enggak, itu tugas berkelanjutan. Sampai kalian selesai. Kalau yang My Dictionary, itu tugasnya terus ya. Jadi handbook pertama kosakatanya dimasukin dalam mini dictionary. Handbook kedua juga kosakatanya dimasukin ke mini dictionary. Nanti handbook ketiga kan kita udah nggak pakai Canva mini dictionary lagi kalian. Tugas kalian yang masukin sendiri. Kosakatanya dari mana? Dari reading comprehension-nya. Kan setiap pelajaran kita ada reading comprehension, ada glossaries-nya. Nah, ambilnya dari situ ya, dari glossaries, daftar kosakata. Dari situ kosakatanya. Terus nanti pindah ke handbook keempat. Ini udah lewat nih mini dictionary, tetap tugas kalian mindahin glossaries dari reading comprehension di handbook keempat ke kamus yang pakai Canva tadi. Kenapa? What is it? Di buku tulis ya, Miss? Oh enggak, kita pakai Canva, enggak pakai nulis-nulis sekarang. Canva itu berguna ya buat kalian yang sekolah. Kalau kalian punya project dari sekolah, umpama disuruh bikin poster, disuruh bikin flyer, tugas pokoknya pakai Canva, nggak perlu pakai ngetik di Microsoft Word, nggak perlu lagi. Kalian mau bikin table, apa namanya? Tabel ya, tabel tuh umpama daftar nilai, daftar absensi, atau bikin kelompok piket, pakai Canva sekarang, nggak perlu pakai Word lagi. Lebih gampang, kalian ngerjainnya bisa pakai handphone sambil tiduran, sambil celentang, sambil nonton TV, bebas. Nah, Miss ajarin ya. Jadi yang pertama nanti lewat mini dictionary. Nanti next di handbook berikutnya juga ada. Kalian bikin project pakai Canva lagi. Nambah keterampilan ya, bukan cuma belajar bahasa Inggris, juga nambahin life skill namanya. Karena berguna di luar buat kalian nanti. Alright, sudah paham?
Paham. Good. Oke, kalau sudah paham, berarti that's it for today's lesson. Alhamdulillah, tuntas satu handbook lagi. So that means in the next meeting, you get to play the quiz on Kahoot, inshallah. Since you have no questions, then I will end this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye-bye. Miss, thank you. Thank you, Miss. Anytime.